Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk lebih dalam setelah definisi, kita masuk ke tujuan pernikahan. Nikah harus punya tujuan, teman-teman. Semua kegiatan yang Anda kerjakan harus punya tujuan. Semua orang kalau melakukan sebuah aktivitas harus punya tujuan. Harus jadikan itu program, teman-teman, terutama generasi muda kita, Masya Allah, yang hadir di sini. Jangan pernah melakukan satu kegiatan tanpa tujuan. Masuk datang ke masjid ini pun harus punya tujuan. Mau bekerja ada tujuan, mau ketemu sama teman-teman, mau silaturahim keluarga, harus ada tujuan jelas. Menikah itu ada tujuannya. Itu harus menjadi target utama. Tujuan pertama adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh ada tujuan lain. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang masalah dalam surah An-Nisa. Untuk ketaatan Allah dan Rasulnya, karena Allah memerintahkan dalam surah An-Nisa ayat 1, ayat yang masyhur, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, Adam alaihissalam, dan menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi, bertakwalah kepada Allah, maksudnya patuhlah kepada Allah, dan jagalah hubungan silaturahim, sungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Jadi ada perintah Allah di sini untuk menikah. Juga dalam nikahnya, ya, dalam ayat 3 surah An-Nisa Allah mengatakan, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah para wanita yang kalian sukai, 2, 3 ataupun 4. Ada perintah fankihu, menikahlah. Juga dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 32, Allah berfirman tentang masalah tujuan pernikahan adalah mentaati Allah dan Rasulnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-Nur surah nomor 24 ayat 32, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullah min fadli wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah atau kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Jadi ayat ini sangat jelas, setiap orang bujang, gadis, janda, duda, suruh nikah, suruh menikah. Allah memerintahkan itu. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak, ya, dikawini dari hamba-hamba sahayamu dari laki-laki dan hamba-hamba sahayamu perempuan. Nikahkan, walaupun mereka sahaya, nikahkan mereka. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka. Allah akan berikan kepada mereka rezeki dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Ini juga ada materi saya di YouTube, kalau teman-teman ikuti, judulnya, Saudaraku, ini rahasia rezekimu. Dari 15 kiat menambah rezeki, salah satunya adalah menikah. Ini sumber rezeki. Dari dua ayat ini dirincikan oleh hadis Nabi SAW. Dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di 7 halaman 78 dan disahihkan oleh Syekh Albani nomor 1782. Kata Nabi SAW, nikah adalah bagian dari sunnahku. Barang siapa menolak sunnahku maka bukan dari golonganku. Menikahlah, karena sesungguhnya aku akan membangga-banggakan jumlah kalian kepada umat-umat lain pada hari kiamat. Dan janganlah kalian seperti pendeta Nasrani. Maksudnya pendeta Nasrani itu merasa diri makin dekat dengan agama, makin tidak boleh menikah, kan gitu. Mereka anggap itu tidak boleh, padahal sebenarnya kita malah dianjurkan. Justru makin dekat dengan agama, kita supaya jauh dari perzinahan harusnya menikah. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari nomor 5066, juga Muslim meriwayatkan nomor 1402, Tirmidzi juga meriwayatkan di nomor 1087, kata baginda Nabi SAW, wahai sekalian anak muda, ya ma'syarasy syabab. Dan syabab dalam bahasa Arab ini dimulai dari balik sampai umur 40 tahun, masih dipanggil wahai sekalian anak muda. Barang siapa di antara kalian yang sudah mampu, tadi saya janjikan di awal pertemuan kita akan jelaskan makna al-ba'a atau mampu ini. Mampu apa maksudnya? Materi kah atau yang lainnya? Maka sebaiknya ia menikah. Wahai sekalian anak muda, barang siapa dan kalian yang mampu, maka sebaiknya ia menikah.
karena menikah akan lebih menjaga pandangan dari yang haram, juga menjaga kesucian, kemaluan. Pensyarah Tuhfatul Ahwadhi, syarah daripada Sahih Sunan Tirmidzi, berkata, dinukil perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah, makna al-ba'u atau al-ba'a dalam hadis tadi, wahai sekalian muda, siapa yang sudah ba'a, asalnya dari bahasa Arab yang atau dari kosakata arba, berarti jima, berhubungan biologis, yang diambil dari kata al-maba'ah, yang juga bisa berarti tempat tinggal. Mampu dalam hadis mengandung dua makna, yaitu mampu berjima, lakukan biologis, dan mampu memikul beban nikah atau kewajiban. Para ulama berkata, adapun orang yang tidak mampu berjima, maka ia tidak butuh berpuasa. Jika demikian, maka makna kedua lebih sahih. Maksudnya begini, jadi sebenarnya makna ba'ah bukan setelah kamu kaya, setelah kamu sarjana baru nikah. Hadits Nabi mengatakan ba'ah adalah mampu biologis. Sudah mampu nggak melakukan biologis pada saat sudah balik? Ya. Kapan dia sudah siap melakukan biologis dengan lawan jenisnya? Ya, laki-laki siap menumpahkan spermanya, perempuan siap menerima sperma dari suaminya. Kemudian si laki-laki akan berstatus ayah pada saat istrinya hamil dan melahirkan. Si istri sudah berstatus ibu ya pada saat sudah melahirkan, dan akhirnya punya tugas yang lain lagi, yaitu membesarkan anak dan seterusnya. Dan juga mampu si laki-laki memberikan nafkah harian, memberikan makan, minum, tempat tinggal, transportasi kepada istri, yang dirangkum dengan istilah nafkah. Itu adalah semampu suami per hari. Kalau besok kita meninggal, gugur kewajiban itu selama kita hidup. Jadi kalau misal antum hanya mampu beli satu nasi uduk hari itu, ya makan berdua sama istri. Itulah kemampuan antum. Makanya Bilal radhiyallahu anhu pernah makan sebutir kurma bersama istrinya berdua hari itu, tidak ada makanan kecuali itu. Berapa banyak sahabat yang tidak punya makanan akhirnya dibantu oleh sahabat yang lain. Mereka sudah menikah, punya rumah tangga. Maka sesuai dengan kemampuan dia. Jadi sebenarnya di sini bukan makna materi. Sebagaimana sebagian orang menerjemahkan makna ba'a adalah mampu secara materi. Sebenarnya bukan itu. Mampu secara fisik mau melakukan biologis. Saya sangat sedih pernah mendengar ada statement dari beberapa teman-teman kita mahasiswa waktu bertanya kepada saya di taklim masalah rumah tangga. Ustaz, kami sudah hadir pengajian, kami sudah tahu nikah ini penting dalam agama Islam dan harus dilakukan. Tapi bagaimana kami menghadapi orang tua yang pada saat kami bahasakan, mereka menolak, harus sarjana dulu, harus kerja dulu. Kerja pun harus punya rumah sendiri, harus punya mobil. Sampai akhirnya mendekati umur 40 tahun. Sementara gejolak biologis kami di kampus ini besar sekali. Fitnahnya besar. Tidak semua wanita berhijab. Berhijab aja masih bisa mengganggu, apalagi kalau tidak berhijab. Maksudnya tanda kutip di sini, mengganggu syahwat laki-laki. Ya, mungkin dengan penampilannya, mungkin dengan tutur katanya, mungkin dengan segala macam hal. Maka ini yang saya bilang tadi, banyak orang tua egois, subhanallah. Dia punya pasangan, dia nggak pikirkan anaknya. Dia lebih baik anaknya itu rusak, yang penting jangan menikah. Ini bahaya sekali. Yang kedua, tujuan pernikahan menyempurnakan setengah agama. Artinya akan aman setengah agama. Sebagaimana hadis sudah saya jelaskan tadi yang dihasankan oleh Syekh Albani dalam kitab As-Sahihah nomor 625. Kata baginda Nabi SAW, "Idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfad din, falyattaqillaha fi ma baqi." Jika seorang hamba telah menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Agama ini luas sekali. Bayangkan tiba-tiba diringkas pernikahan itu dengan separuhnya. Maka dia tinggal bertakwa kepada Allah di setengah yang tersisa. Yang ketiga, tujuannya adalah menjalankan sunnah para nabi dan rasul. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Hasan Sahih riwayat Tirmidzi nomor 1086. Kata baginda Nabi SAW, "Arba'u min sunanil mursalin." 4 perkara bagian daripada sunnah para nabi-nabi. Maksudnya semua nabi kerjakan. Yang pertama, al-haya'u, rasa malu. Yang kedua, wat-ta'attur, memakai wangi-wangian, terutama bagi laki-laki. Ya. Kemudian, was-siwak, menggunakan siwak membersihkan mulut. Ya. Wan-nikah, dan menikah. Yang keempat ini turun-temurun diwariskan oleh para nabi-nabi. Sifat malu, sehingga malu melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu wangi, bersih. Ini sekaligus membantah sebagian orang yang menyalahpahami kalimat zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu harus makan roti kering, bajunya kotor, pakai sendal putus, jepit pun ditempel-tempel, nggak apa-apa dipakai.
Tak usah pakai mobil, jalan kaki saja dan segala macam. Ini merusak citra Islam. Jadi kita disuruh. Ada mandi wajib dalam Islam. Ya. Kita mandi wajib Jumat, mandi junub, mandi haid dan nifas. Ada mandi. Ada mandi sifatnya sunnah. Allah SWT tidak berikan kita sifat gerah, rasa gerah kecuali untuk mandi. Bahkan yang luar biasa, ya, Nabi SAW menitik beratkan agar selalu bersih. Beliau dikatakan kalau keluar selalu penampilannya bersih, rapi. Tidak pernah disebutkan Nabi SAW pakai baju kumuh ataupun sobek-sobek. Ya, dengan alasan zuhud. Nabi SAW menggunakan kain katun dari Yaman. Kain katun itu kain yang paling lembut dari Yaman. Pada saat itu paling mahal. Tapi Nabi SAW tidak berlebihan. Beliau pernah pakai jubah, dikasih oleh seorang wanita. Saking tampannya Nabi SAW dan masuk masjid pakai jubah, maka orang-orang pada kagum melihat kerapian dan kebersihan beliau. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah indah, rapi, bersih, suka dengan itu semua. Ini harus menjadi simbol kaum muslimin. Gitu kan? Begitu juga dengan Allah SWT memuji penduduk Kuba. Ada masjid selain Masjid Nabawi di Masjid Kuba. Apa yang Allah katakan dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La masjidun usisa ala taqwa min awal yawmin haqqan taquma fi. Lalu Allah bilang, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Allah yuhibbul mutahhirin. Masjid yang pertama dibangun di atas asas ketakwaan, hai Muhammad, maksudnya Kuba, lebih layak kau sholat di situ. Dan ketahuilah, di sekitarnya ada laki-laki yang suka sekali bersih. Dan Allah suka dengan orang-orang bersih. Sampai penduduk Kuba itu menggabungkan antara istinja sama istijmar. Istinja itu bersuci dengan air, kalau orang cebok, maaf. Lalu istijmar menggunakan batu, kalau air tidak ada. Mereka gabungkan dua-duanya, saking sukanya dengan kebersihan. Nabi SAW menggabungkan kalau orang hari Jumat, siapa yang mandi seperti mandi junub, dalam riwayat lain mandi dengan sebersih-bersihnya, menggunakan baju terbaiknya, menggunakan minyak untuk rambutnya supaya rapi, menggunakan minyak wangi terbaik di rumahnya, lalu dia pergi ke masjid, tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk, dia dengarkan khutbah, kemudian dia sholat, kecuali dibersihkan dosanya yang lalu. Dosa dihubungkan dengan masalah kebersihan. Jadi tidak boleh teman-teman muslim itu kelihatan bersih, jorok, kumuh, nggak ada dalam Islam itu. Tolak belakang dengan dalil terlalu banyak menjelaskan masalah itu. Itu di dunia ya. Belum lagi juga Nabi SAW mengatakan, dicintakan bagiku dunia kalian karena ada wanita dan ada minyak wangi. Ada istri yang disayangi, ada ibu yang dihormati, ada saudari yang dilindungi, ada minyak wangi. Nabi SAW kalau pakai minyak wangi sampai netes dari rambut beliau SAW. Saking banyaknya. Beliau sering menggunakan serbuk wangi dari badan beliau, dari batang leher sampai ke kaki, dari negeri Syam. Dan beliau suruh istrinya menaburkan, kecuali kemaluan beliau letakkan sendiri. Kita tahu ada 5 fitrah dalam Islam. Potong kuku, merapikan kumis, cukur bulu ketiak, cukur bulu kemaluan, dan khitan, sunat. Ini menjaga semua kebersihan dalam Islam. Itu di dunia. Di akhirat lebih luas lagi. Surga, coba baca tentang surga. Semuanya keindahan. Bidadarinya cantik, bidadaranya gagah, istananya luas, tanahnya mutiara, macam-macam. Janji tentang surga. Berarti ini harus difahami, ya. Cuma memang batasan minyak wangi ada. Bagi laki-laki dibolehkan keluar pakai, perempuan tentu tidak dianjurkan kecuali di rumahnya sama suaminya, ya, dengan mahramnya mungkin. Kalau di luar dilarang dalam Islam, ya. Tapi kalau laki-laki itu dianjurkan. Dan kemudian siwak yang ketiga, membersihkan gigi. Saya tanya sini teman-teman, berapa kali antum sikat gigi sehari? Jujur coba. Tidak pernah. Berapa kali bersiwak sehari? 3 kali. Ada yang 5 kali? Ada. Ada yang 10? Terlalu. Perlu saya jelaskan teman-teman, dalam Islam antum disuruh sikat gigi puluhan kali sehari. Dari mana dalilnya Ustaz? Masalah siwak. Apa kata Nabi SAW? Kalau aku tidak beratkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali mau sholat. Baik, kita hitung sekarang 5 waktu sholat, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Berarti sudah berapa kali antum bersiwak? 5. Kita sekarang baru sholat wajib, kita pindah ke sunnah. Ada sholat qobliyah subuh, namanya sunnatul fajr. Itu sudah berapa? 6. Ada qobliyah duhur itu 4 rakaat. Kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sudah duhur, Allah akan haramkan baginya neraka. Baik, kalau 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti berapa kali siwak?
2 kali. Tadi kan 6, tambah 2 berapa? 8. Setelah duhur, 2 kali lagi pakai siwak. Berapa? 10. Masa hitung aja nggak salah ini, Wan. Baik, setelah itu ada qobliyah asar. Kata Nabi SAW, rahimallahu mrin hafidha arba' rakaatin qabla al-asr. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang menjaga 4 rakaat sebelum asar. Berarti 2 kali lagi siwak, sudah 12 kali. Ada qobliyah maghrib. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin sholat sebelum maghrib, sholatlah. Siapa yang ingin sholat maghrib, sholatlah. 3 kali Nabi ulangi, lalu kata Nabi, liman sya, siapa yang ingin. Anggap 2 rakaat saja. Berarti 1 kali bersiwak, sudah 13 kali. Ada qobliyah isya, ada ba'diyah maghrib, ya. Berarti sudah 14 kali. Ada qobliyah isya 15 kali. Ada ba'diyah isya 16 kali. Itu baru sholat wajib sama sunnah-sunnah sebelum dan sesudahnya. Ada sholat duha. Sholat duha itu minimal 2 rakaat, maksimal berapa? 12, ya. Baik. Sekarang kalau kita ambil maksimal 12 rakaat, berarti 6 kali antum bersiwak. Karena 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Benar nggak? Udah berapa sekarang? Tadi berapa terakhir? 16 ya. Tambah 6, 22. Sholat tahajud, ya. Kita punya 11 rakaat. Kalau kita sholat 8 rakaat tahajud, berarti 4 kali siwak. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kan? Sholat witir 2 rakaat 1, berarti 2 kali. Di sholat malam saja itu, di sholat tahajudnya 4 kali kita bersiwak, di sholat witirnya 2 kali, berarti 6 kali. Tambah 22 jadi berapa? 28. Belum sholat taubat, tahiyat masjid, ya, sholat wudu. Itu berarti siwak, suruh pakai siwak. Itu baru masalah sholat, ya. Ada lagi hadis yang lain. Kata Nabi SAW, kalau saya tidak beratkan umatku, saya suruh bersiwak setiap kali mau wudu. Wudu itu dipakai pada saat mau sholat, juga dipakai pada saat mau tidur. Gitu kan? Yang kata Nabi SAW, siapa yang mau tidur lalu dia berwudu, maka Allah akan titipkan malaikat bersamanya setiap kali dia bergerak. Malaikat memohon ampun untuknya. Kemudian juga setiap kali orang merasa gangguan syaitan, yang kata Nabi SAW, siapa yang sedang marah, berdiri duduklah. Kalau duduk dia masih marah, berbaringlah. Kalau masih marah, berwuduklah. Karena wuduk bisa meredam gangguan syaitan itu. Jadi wuduk ini juga disuruh bersiwak. Gitu kan? Ada juga riwayat yang menjelaskan Nabi SAW tidak pernah masuk ke rumah beliau kecuali sudah bersiwak. Ternyata ada hikmahnya semua itu. Interaksi orang sering lakukan adalah ucapan. Kapan bau mulut kita nyaman, orang nyaman berteman sama kita. Apalagi pasangan hidup, istri, suami, gitu kan. Banyak orang tidak nyaman duduk sama pasangannya karena kalau bicara jengkol semua yang keluar, ya, atau bau apa, ya, sehingga dia tidak menjaga itu. Bahkan perhatikan teman-teman, sunnah Nabi yang terakhir SAW lakukan adalah siwak. Waktu sudah mau meninggal, bersandar di dada Aisyah radhiyallahu anha di hadis Bukhari, itu Abdurrahman bin Abi Bakar, iparnya beliau, adik-adiknya Aisyah radhiyallahu anha, itu masuk pakai siwak. Matanya Nabi ke siwak itu. Sudah mau meninggal, sudah sakit parah. Nabi pun ngomong sudah tidak terlalu kuat. Lalu Aisyah lihat, mata Nabi ke siwak itu. Dia bilang, ya Rasulullah, Anda mau siwak itu? Nabi SAW kasih isyarat dengan menganggukkan kepala. Maka Aisyah minta dari saudaranya Abu Bakar, dipotong bagian atas yang sudah dipakai, dibuat lagi kembali, ya, dibuat supaya siap untuk dipakai, lalu dimasukkan dalam mulut beliau SAW. Setelah pakai siwak, beliau mengatakan, Barir Rafiqul A'la, saya memilih untuk bertemu dengan Tuhan kalau meninggal. Sunnah terakhirnya siwak. Saking pentingnya jaga bau mulut itu. Yang keempat, nikah. Ini sunnah para rasul. Baik, kita masuk itu sekarang 3 tujuan, ya. Tujuan pertama, menjalankan sunnah Nabi SAW atau perintah Allah dan Rasulnya supaya berpahala. Yang kedua, penyempurnaan setengah agama. Yang ketiga, sunnah para Nabi dan Rasul. Yang keempat, sebab masuk ke dalam surga. Menikah menjadi sebab masuk ke dalam surga. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 2411, Al-Hakim dalam kitab Mustadrak beliau, jilid 4 halaman 357, dan disahihkan oleh Albani dalam silsilah hadis sahihah nomor 1782. Kata baginda Nabi SAW, man waqahu Allahu syarra tsnaini walajal jannah, atau ulijal jannah ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi. Barang siapa yang dipelihara oleh Allah dari dua keburukan, dua keburukan, dari keburukan 2 perkara, niscaya ia masuk surga. Yang pertama, apa yang terdapat di antara 2 tulang dagunya, mulutnya, tidak boleh ngomong sembarangan. Orang muslim hanya mengucapkan yang baik saja, nasihat, tanya kabar, zikrullah,
doa, baca Quran, yang lain tidak ada. Kemudian yang kedua adalah apa yang terdapat di antara dua kakinya atau pahanya, maksudnya kemaluannya. Kata ulama hadis, jauh dari keburukan kemaluan maksudnya menikah. Jadi orang tidak akan berzina kalau dia sudah menikah, maka itu berarti ada jaminan surga baginya. Yang kelima, tujuan pernikahan perkenalan dan perluasan hubungan. Jadi kita kalau menikah kita akan bertambah kenalan, akan tambah kerabat. Orang yang tadinya tidak ada hubungan kerabat sama kita maka akan jadi punya hubungan kekerabatan. Allah sebutkan dalam surah Al-Hujurat, surah nomor 49 ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Kata sebagian ulama tafsir, dengan cara menikah. Ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah bukan karena kulitnya putih atau hitam, tinggi atau pendek, gemuk atau kurus, kaya atau miskin, bukan itu tolak ukurnya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Takwa artinya patuh. Allah perintahkan kerjakan, Allah halalkan nikmati, Allah larang jauhi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Keenam. Keenam adalah ketentraman. Jadi kita menikah untuk cari ketentraman. Allah jelaskan dalam surah Rum, surah nomor 30 ayat 21. Surah nomor 30 ayat 21. A'udzu minasyaitonirrajim. Min ayatihi an anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri, manusia sama manusia, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikanlah di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir. Kalau ada yang bilang, Ustaz, saya sudah 10 tahun menikah tapi tidak rasa ketentraman, ada permasalahannya di sini. Karena Anda membawa PR dalam rumah, pekerjaan rumah tangga ini. Kalau tidak mau ada masalah, teman-teman, ikuti wasiat Nabi SAW. Wasiat Nabi kepada seluruh laki-laki agar dapatkan ketentraman ini, atau yang dikatakan ditaskunu ilaiha, agar kau merasa tentram padanya. Bagaimana tentram? Wasiat Nabi untuk semua laki-laki, tungkahu mar'atu li arba'ah. Wanita umumnya dinikahi karena 4 perkara. Li jamaliha, karena kecantikannya, wali hasabiha, karena keturunannya, wali maliha, dan hartanya, wali diniha, dan karena agamanya. Fadfar bidzati din taribat yadak. Kejar yang beragama, hidupmu akan bahagia. Bukan cantiknya saja, bukan kayanya saja, tapi agamanya, supaya tidak terjadi perselingkuhan, tidak jadi masalah-masalah besar yang nanti menyakitkan hati. Beragama. Bahkan dalam hadis Bukhari, wala amatun saudaun kharma dzatuddin khair. Amah dan seorang budak wanita, ya, wala amatun sauda, berkulit hitam, kharma. Kharma itu enggak ada pemisah hidungnya ini. Jadi lubang hidungnya satu. Jeleknya luar biasa. Sudah hitam, budak, kharma, tapi dzatuddin, beragama, kata Nabi, khair, jauh lebih baik. Jadi agama tolak ukur. Kalau mau bahagia, ketentraman di situ. Banyak laki-laki enggak, yang penting cantik. Ya. Dia diidolakan oleh banyak laki-laki, disentuh banyak laki-laki, maka tidak masalah. Ini keliru. Antum cuma nikmati biologis sehari, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sebulan antum akan sakit hati setelah itu. Karena banyak perselingkuhan yang terjadi. Dasarnya memang dia terlalu bebas sebelumnya. Begitu juga wasiat Nabi SAW untuk para akhwat kita, muslimah. Kata Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh, illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Kalau telah datang kepada kalian, hai para wanita dan walinya wanita, yang kalian ridhoi akhlak dan agamanya. Jadi bukan gagahnya dan kayahnya, bukan fisiknya dan hartanya, agama dan akhlak. Maka nikahkanlah mereka. Kalau tidak, akan terjadi kerusakan di muka bumi. Jadi ketentraman itu akan datang kalau kita dahulukan agama. Kita ingin tentram. Dan teman-teman harus sadar, kita di dunia ini cuma sebentar, hanya sampai ajal. Kita semua ini menjalankan kehidupan hanya sampai ajal datang. Setelah itu kita bebas tugas. Gitu kan? Jalani apa adanya. Ketentraman jiwa yang perlu kita cari. Ada seorang salafus saleh. Dia masuk dalam masjid. Kemudian pada saat dia masuk dalam masjid,
lagi belajar sama gurunya. Selesai pengajian, bubar tinggal dia sama gurunya saja. Ada satu orang masuk ke masjid, orangnya putih, gagah, tinggi gitu. Masuk, ngobrol sama gurunya. Di antara yang dia bilang, saya punya anak perempuan, saya ingin Anda carikan jodoh. Kata gurunya, ditanya muridnya ini, yang sedang jadi tokoh kita, tapi tidak disebutin namanya dalam kisah ini. Kau sudah menikah? Dia bilang belum. Ini orang lagi cari jodoh, kau mau nikah enggak? Kata si anak muda ini, saya melihat ya dari penampilan si laki-laki ini, pasti anaknya tidak akan jauh dari dia. Orangnya tinggi, putih, gagah gitu. Pasti akan seperti itu. Ya saya mau nikah tanpa lihat perempuan itu gitu kan. Maka akhirnya si ayahnya si perempuan itu mengatakan, baiklah, panggil saksi ya, berapapun mahar kau, dia punya 3 dirham uang, keluarkan jadi mahar, dia akan nikahkan. Kebetulan kisah ini seorang guru dan muridnya. Ini muridnya ini yang akan menikah sama anak si bapak ini. Ini diceritakan 10 tahun setelah itu ya, halakah dia, pengajian dia lebih ramai dari gurunya. Teman-temannya semua pada tanya dia, apa rahasianya? Kenapa kok bisa majelismu mengalahkan guru kita itu? Ramai sekali gitu. Dia bilang, kalau kalian mau dengar saya ceritakan. 10 tahun lalu pernah begini kejadian. Di majelis ini dia bilang, datang seorang yang gini tampan segala macam, terus tawarkan nikah sama anaknya. Guru kita ini nikahkan saya. Tapi apa kalian tahu apa yang terjadi? Dia bilang, saya masuk ke rumah mertua saya, rumahnya mewah, bagus, lux. Saya sampai kagum melihat rumah itu, luar biasa gitu. Dia bilang, begitu saya masuk, saya yakin pasti perempuan ini sangat cantik. Begitu dia bilang saya masuk, disuruh tunggu dulu sebentar di ruang tamu, lagi mau dipersiapkan calon istrinya. Setelah disiapkan lalu dikatakan silakan masuk. Dia bilang begitu saya masuk dalam kamar itu, ada 10 aib dalam fisik istri saya sudah cukup, satu saya sudah cukup untuk saya ceraikan. Matanya buta, telinganya tuli, lumpuh, kulitnya kena luka bakar, banyak kekurangannya. Saya pikir, ini bagaimana bisa jadi istri saya? Bagaimana saya bisa lakukan biologis gitu? Tapi dia bilang begitu saya mau keluar niat mau ceraikan, istri saya itu merangkak sambil pegang kaki saya. Lalu mengatakan, saya hanya berharap punya status suami, jangan ceraikan saya. Maka dia bilang, karena saya ingin memberikan itu karena Allah, maka saya bertahan. 10 tahun tidak ada yang tahu masalah ini. Hanya saya sama mertua saya sama istri saya. Saya merasa terkekang harus menjadi suami dia dan harus melayani dia. Setelah 10 tahun dia bilang, baru berapa bulan yang lalu istri saya meninggal dunia. Setelah dia meninggal dunia karena saya bersabar, Allah bukain seperti kalian lihat sekarang. Majelisnya rame, harta Allah buahin kekayaan, sekarang dia nikah dengan seorang wanita yang sempurna dan segala macam hal. Jadi subhanallah, memang agama itu membawa pada ketentraman. Dan itu teman-teman, kalau kita bisa pertemukan antara kecantikan, ketampanan dengan agama sangat bagus. Tapi kalau tidak, maka agamalah yang didahulukan. Ya, seperti itulah. Jadi jangan pernah bangga menikah sama laki-laki yang bebas sama perempuan bebas ya. Karena pernah ada begitu di pengajian yang tanya seorang bapak dan ibu. Jadi dua sisi, seorang bapak dan ibu juga bertanya gitu. Tapi ini bukan suami istri. Mereka bertanya hal yang sama, Ustaz, saya sudah 10 tahun menikah, istri saya tidak mau pakai jilbab, tidak mau sholat. Yang ibu mengatakan, suami saya tidak mau menjalankan tugasnya, tidak perhatian sama anak-anak dan segala macam hal lah. Bahkan sering selingkuh dan seterusnya. Bahasa-bahasa yang mungkin sudah standar orang bahasa. Lalu saya tanya balik, saya tanya bapak ibu yang bertanya ini. Di dua majelis yang berbeda ya, tapi pertanyaan mirip. Saya satukan saya dalam contoh ini. Terus saya bilang, bapak ini yang bertanya, di pengajian lain juga ada seorang ibu tanya, saya bilang, ibu ini yang bertanya, karena dikasih kertas pada saat itu. Sebelum menikah tahu nggak kalau pasangannya begitu? Ternyata jawaban mereka dengan tulus iya. Si laki-laki ini sudah tahu kalau perempuan itu dasarnya dari awal istrinya tidak pakai jilbab, nggak sholat, memang akhlaknya buruk, pergaulannya bebas gitu loh. Cuma mungkin dia suka dengan kecantikannya, dia suka karena hartanya, ya itu resikonya. Berarti harus hadir dengan itu. Sama ibu itu juga. Apakah sudah tahu kalau suaminya dulunya bebas hidupnya? Playboy sana sini? Iya, sudah tahu. Ya kalau gitu resiko. Sudah harus tahu kalau sudah menikah pasti akan terjadi perselingkuhan. Jangan marah. Itu resiko Anda. Makanya dari awal diwasiatkan, cari pasangan yang benar. Wasiat penting teman-teman. Ingat ikhwah di sini. Sekali salah pilih istri, tetes sperma yang antum teteskan ke rahim istri itu salah, perempuan itu salah yang kita pilih, dia hamil, maka akan jadi status ibu anak kita selamanya sampai hari kiamat. Salah milih, salah semua ini. Makanya kata Nabi SAW, takhayyaru linutafikum, pilih baik-baik bibit, tempat bibit yang tempat kalian meletakkan bibit kalian.
Begitu juga akhwat kita, hati-hati. Sekali salah pilih suami, setetes sperma masuk di rahim Anda hamil, maka dia akan jadi status ayah anak Anda selamanya sampai hari kiamat. Gak bisa dihapus. Ini repot, makanya tidak boleh sembarangan. Mau tentram, ikuti panduan agama. Yang ketujuh, punya keturunan yang saleh. Khusus akhwat kita, kalau ada yang menikah sama Anda lalu mengatakan, saya mau menikah sama Anda tapi jangan punya anak. Dari awal tolak. Gak bisa orang tidak punya anak. Tujuannya memang menikah itu. Ya. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadha wa razaqakum minat thayyibati afa fil batili yu'minu bi ni'matillahi hum yakfurun. Allah menjadikan bagi kamu istri dari jenis kamu sendiri, manusia sama manusia, dan menjadikan bagimu dari istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maksudnya biologis yang nikmat, keturunan yang halal jelas. Maka mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Kenapa mereka masih mau anak haram, biologis haram? Dalam surah Fatir, surah nomor 35 ayat 11, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja. Wa ma tahmil min untha wa la tadau illa bi'ilmihi wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Fatir ayat 11. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian dia menjadikan kamu berpasangan, pria dan wanita, dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya. Maksudnya tujuannya Allah menciptakan agar populasi manusia ada di situ. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang, dan tidak pula dikurangi umurnya melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauhil Mahfuz. Sesungguhnya demikian itu bagi Allah adalah mudah. Juga dalam surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 11, Allah berfirman, surah nomor 42 ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatirus samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaj, yadhra'ukum fi. Ini saksi bahasan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, dan dia pencipta langit dan bumi. Pencipta badal tidak ada menjadi ada, itulah Allah. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan, dan dari jenis binatang ternak juga pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Punya keturunan dengan cara menikah tadi. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ma'qil ibn Yasar, ini tentang masalah tujuan pernikahan punya keturunan ya. Kalau kita tahu ada satu orang mau menikah sama kita tidak bisa punya keturunan, mandul, itu dilarang dalam syariat menikah dengannya. Tentu ini kuasa Allah SWT, ada saja yang mandul, tapi tidak banyak. Kecil sekali. Perhatikan riwayat ini, riwayat Abu Daud nomor 2050 dan An-Nasai juga meriwayatkan nomor 3227. Ini dihasankan oleh para ulama. Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, menuturkan, seseorang datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, aku mendapatkan seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Kaya raya, namanya bagus dan cantik sekali. Hanya saja ia tidak dapat melahirkan. Mandul. Apakah aku boleh menikahinya? Kata Nabi SAW, jangan. Orang itu kena penasaran, datang yang kedua kalinya. Nabi masih mengatakan jangan. Lalu dia datang yang ketiga kali. Nabi SAW masih mengatakan jangan. Lalu beliau bersabda setelah 3 kali orang ini ngotot mau nikah sama perempuan itu, nikahlah dengan wanita yang punya sifat berbelas kasih, lembut, ramah, baik, dan subur. Bisa punya banyak anak. Karena aku berbangga dengan jumlah kalian di depan umat-umat lain. Para nabi-nabi diceritakan dalam Al-Quran, minta supaya dikasih keturunan, tapi keturunan harus minta yang baik ya. Dan ini tidak mungkin kita dapatkan kecuali dari pasangan yang baik pula, suami yang saleh, istri yang salehah. Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah SWT ya, agar dikaruniai anak, maka lahirlah dari kedua istrinya dari Hajar lahir Ismail alaihissalam, dan dari Sarah lahirlah Ishak alaihissalam. Juga kisah masyhur Nabi Zakaria alaihissalam, yang dia menikah umur 30 tahun, istrinya 20 tahun, istrinya mandul. Ya. Kemudian dia mohon kepada Allah SWT, minta tetap diberikan keturunan. Ya. Maka Allah berikan dia setelah 70 tahun dia memohon. Allah ceritakan dalam surah Maryam. Ya. Masalah ini, dan Allah karunia dia Yahya. Ya. Begitu juga dengan permintaan para sahabat berhubungan dengan masalah itu, bagaimana mereka memohon agar diberikan keturunan yang baik. Yang ke-8, tujuan pernikahan adalah sumber rezeki. Ya, miskin mau kaya, pernikahan salah satunya. Di dalam hadis
Riwayatkan Tirmidzi nomor 1352 dan Ibnu Majah nomor 1512. Dan ini dihasankan oleh Albani dalam Al-Mishkah nomor 3089. Kata baginda Nabi SAW, "Thalathatun haqqun 'ala Allahi 'aunahum." 3 golongan pasti Allah bantu. Makna bantu, Allah kayakan. Yang pertama, al-mukatab alladhi yuridul ada. Al-mukatab ini budak yang terikat dengan tuannya. Dia masih dalam keterbudakan, lalu dia datang dan mengatakan, "Tuan, saya mau bebas." Bagaimana caranya? Tuannya bilang, "Kau bayar 10 juta, misal, baru kau bebas." Maka dia bilang, "Baiklah, boleh nggak saya cicil 1 juta 1 bulan, 10 bulan saya bebas." Maka kalau tuannya di sini tidak boleh nolak, dia harusnya setuju. Kalau dia beriman kepada Allah. Nah, ini disilakan mukatab, budak yang mau bebasin dirinya dengan cara menyicil dirinya pada tuannya. Itu pasti Allah kasih rezeki yang pertama. Yang kedua, wan nakih alladhi yuridul afaf. Orang yang menikah karena menjaga kesuciannya. Dia takut zina, dia nggak mau zina, dia mau nikah. Gitu kan? Dan yang ketiga, wal mujahid fisabilillah. Orang mujahid jalan Allah ini pasti dikasih rezeki. Yang kesembilan, nikah adalah sumber pahala dan sumber kenikmatan. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim nomor 1006. Abi Dzar radhiyallahu anhu berkata, sejumlah sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya di antara kami telah mendahului pahala-pahala kami. Mereka telah sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, tapi mereka lebih mendapatkan pahala karena bersedekah dari harta mereka kepada kami." Maka Nabi SAW mengatakan, "Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian apa yang dapat kalian sedekahkan? Setiap tasbih sedekah, setiap takbir sedekah. Tasbih subhanallah, takbir Allah Akbar, setiap tahmid alhamdulillah sedekah, setiap tahlil la ilaha illallah sedekah, kalimat zikir itu sedekah, menyuruh kepada kebaikan sedekah, melarang dari kemungkaran sedekah, dan persetubuhan kalian, biologis kalian ada sedekah, pahala yang besar." Maka sahabat sorotin perkataan terakhir Nabi. Mereka sudah paham, zikir semua orang bisa lakukan, ada pahalanya, ya sudah, kena menyebut nama Allah. Tapi biologis dapat kenikmatan, dapat pahala. Kata mereka, apakah seseorang dari kami melampiaskan biologisnya, syahwatnya, ia mendapatkan pahala? Kata Nabi SAW, bukankah bila ia lampiaskan pada yang haram, zina, dapat dosa? Maka sahabat terdiam. Kata Nabi SAW, demikian pula bila ia lampiaskan pada yang halal. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, saking fahamnya hadis ini, beliau kalau berbuka puasa, makan 3 butir kurma dengan minum air, kemudian beliau sholat maghrib, pulang langsung biologis sama istrinya. Karena dia tahu itu adalah sumber pahala. Jadi bujang-bujang terlalu banyak hari yang lewat tanpa pahala. La haula wala quwata illa billah. Ini juga sekaligus motivasi bagi orang yang sudah menikah. Ingat, syaitan selalu mengendorkan keinginan biologis. Maka kita harus melawannya. Fahami dia adalah ibadah. Lakukan yang terbaik. Gitu kan? Yang ke-10, tujuan pernikahan adalah menjadi umat Islam yang terbaik. Bagi yang sudah menikah, bisa dapat predikat itu. Ya, kalau kita di kampus begini dapat ijazah, penghargaan. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5199 dan Ahmad 2049, Sa'id bin Jubair rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang masyhur, dinasihati oleh gurunya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata kepadaku, kata Sa'id, Abdullah bin Abbas berkata kepadaku, apakah engkau sudah menikah? Aku menjawab, belum. Maka dia berkata, menikahlah, karena sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Artinya menikah, tidak usah untuk bicara banyak dulu, yang penting menikah dulu. Yang ke-11, penyelamatan diri dari yang haram. Karena kalau sudah menikah, kita sudah punya sumber pelampiasan itu. Walaupun beda casing. Ini banyak orang terpengaruh dengan casing ya. Saya perlu kasih kaidah hidup teman-teman. Saya sama teman-teman laki-laki di sini, semuanya kita sama. Judul kita apa? Laki-laki. Beda di casing ya. Ini putih, ini Arab, ini Melayu, ini bule. Tapi judul terakhirnya laki-laki. Sama saja. Cuma beda casingnya. Semua akhwat kita judulnya perempuan. Walaupun dia ada tinggi, ada cantik, ada pendek, ada gemuk, casing. Jangan terpengaruh dengan casing. Ya. Kita harus terpengaruh dengan isi casing itu. Kualitasnya bagaimana. Walaupun casing diperlukan. Tetapi Nabi ingatkan.
Bagaimana bisa menyelamatkan diri dari zina? Perhatikan sabda Nabi SAW. Ini tujuan pernikahan. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih nomor 1403, Tirmidzi nomor 1158, Abu Daud nomor 2151, Ahmad nomor 14128. Kata baginda Nabi SAW, "Idza nazara ahadukum ila mahasin imra'atin falyati ahlah. Fa innaha ma'aha ma ma'aha." Artinya, jika salah seorang dari kalian melihat kecantikan seorang wanita, dia lihat perempuan lain selain istrinya, terpengaruh syahwatnya, maka hendaklah ia segera mendatangi atau menggauli istrinya, sebab apa yang dimilikinya, kemaluannya, sama yang dimiliki oleh istrinya. Ujungnya kemaluannya sama, beda casing. Ya. Jadi kalau itu sudah lampiaskan, selesai, gugur keinginan zina itu, udah nggak mau lagi. Jadi ini wasiat Nabi SAW, ini tujuan pernikahan. Sekarang kita masuk lebih dalam tentang motivasi para ulama masalah nikah. Ini betul-betul cambuk bagi bujang-bujang ini. Ya. Dengarin baik-baik ini. Ini statement ulama salaf, bukan perkataan saya. Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, seandainya aku tahu bahwa ajalku tinggal 10 hari saja. Dan lagi aku akan mati nih 10 hari lagi. Niscaya aku ingin malam-malam tersisa tersebut aku ditemani oleh seorang istri yang tidak terpisah denganku. Kalau sakit parah pun sudah mau mati, masih mau nikah. Saking pentingnya didampingi oleh istri dan itu bagian daripada agama. Ini riwayat sahih disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam buku beliau Musannaf jilid 4 halaman 128 dan Abdul Razzaq juga disebutkan dalam Musannafnya nomor 10.382 juga disebutkan di jilid 4 halaman 170. Imam Ahmad berkata, ini disebutkan dalam kitab Al-Mughni Syarh Kabir di jilid 7 halaman 31, apakah seseorang ditanya kepada beliau, apakah seseorang diberi pahala bila mendatangi istrinya, menggauli istrinya sedangkan dia sedang tidak bersyahwat? Kalau misalnya dia lagi tidak ingin gauli istri tapi dia datang, apakah ada pahalanya? Kata dia, iya. Demi Allah pasti mendapatkan pahala. Karena ia bisa membahasakan pada dirinya kalau dia lagi tidak punya keinginan, aku bisa punya anak dari wanita ini. Atau aku bisa mengatakan, wanita ini adalah istri sebagai amanah dan dia masih muda, dia butuh hubungan biologis. Maka kenapa aku tidak berikan dia pahala? Itu statement Imam Ahmad. Maisarah berkata, ini nukil statement ini oleh Abdul Razzaq dalam buku beliau, dalam musnad beliau nomor 10.384 atau jilid 4 halaman 170, juga disebutkan dalam Syiar Alam Nubala, buku yang menuliskan tentang biografi para ulama salaf, jilid 5 halaman 4748. Maisarah berkata, Taus berkata, ini dua-duanya tabi'in yang masyhur, engkau benar-benar menikah. Ya, Taus berkata kepada Maisarah. Maisarah ini teman dekatnya. Dia bilang, engkau benar-benar harus menikah. Atau aku akan katakan kepadamu apa yang Umar katakan kepada Abu Zawaid. Jadi Umar pernah nasihati seseorang, tidak mau nikah-nikah. Kata Umar, tidak ada yang menghalangimu untuk menikah kecuali kelemahan atau banyak dosa. Kalau kamu tidak mau nikah ini, berarti dosamu banyak nih. Kenapa kamu menolak menikah itu? Juga Wahab bin Nabi berkata, ini kalimat lebih tegas lagi. Kalau setelah ini bujang-bujang masih belum faham, Allahu alam harus pakai apa lagi nasihatnya. Kata beliau, bujangan itu seperti pohon di tanah gersang yang diombang-ambingkan angin. Demikian dan demikian. Disebutkan oleh Abdul Razzaq nomor 10.386. Ini peringatan-peringatan yang luar biasa ya, dari para ulama salaf, motivasi agar menikah. Imam Ahmad rahimahullah pernah meninggal istrinya, hari ini malamnya dia menikah, malam takziah. Murid-muridnya datang takziah sekaligus datang walimahan. Bagaimana nih? Tapi ini yang kerjakan Imam Ahmad, ulama besar gitu. Mereka mau bertanya, bingung. Tapi akhirnya ada yang nanya, wahai imam, bisa jelasin ke kami. Ini bergabung antara malam ya, takziah sama malam walimah. Jadi yang satu gembira, satu sedih. Gimana bertemukan ini? Imam Ahmad menyebutkan, subhanallah, para ulama kalau buat sesuatu itu ada ilmunya. Beliau mengatakan, saya khawatir kalau malam ini saya meninggal seperti istri saya, lalu saya bertemu Allah dalam kondisi bujang. Beliau anggap bujang itu aneh gitu.
Jadi nggak mau mati kalau dalam kondisi bujang. Ya, seperti